hancur sehancur-hancurnya kemudian karena logika ini yang menghantam kebenaran daripada logika secara absolut. Lalu bagaimana kita bisa mengenal diri kita dan bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Saya mengutip ucapan dari ulama Yahya yang mengatakan siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalimat ini sederhana. Jadi kebesaran Tuhan dalam diri manusia yang menjadikan manusia itu menyandang predikat selaku subjek, sebagai objek atau makhluk, dan dihasilkan dari subjek yang maha berkehendak. Nah, sedangkan subjeknya manusia yang berkehendak sebagai pemimpin yang mengatur dengan apa? Dengan akal, dengan mekanika tubuh fisik yang bergerak. Tubuhnya, bentuk jasadnya, fisiknya yang kemudian mampu mengatur dan berkehendak. Nah, unsur ini unsur fisik. Kita harus mengenali kesempurnaan fisik ini. Lalu setelah itu Tuhan menanamkan roh pada tubuh yang sempurna, sehingga dengan demikian manusia dengan segala rasa dan citanya itu bisa tercapai dengan perpaduan antara jasad dan roh. Jadi roh yang ada pada diri manusia menjadi penggerak eksistensi keberadaan kita sebagai manusia. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mencari Tuhan. Bukan Tuhan yang kemudian datang unyu-unyu menjadi makhluk, karena itu akan menodai kesuciannya. Akal, jasad, dua alat yang Tuhan ciptakan menjadi satu, disebutlah kemudian sebagai makhluk khalifah, pemimpin. Jadi roh adalah kehendak Tuhan yang ada dalam diri kita sebagai manusia, sehingga manusia itu bisa cerdas, bisa pintar, bisa menilai, bisa menelaah, dan seterusnya. Oleh karena itulah kemudian kenapa Tuhan tidak perlu datang? Karena kita sudah ada manusia. Kita manusia yang menjelaskan tentang Tuhan itu dengan akal kita. Ruh yang tak terjangkau oleh deteksi psikologis sekalipun itu mampu kemudian mengurai keberadaan Tuhan dengan melihat alam semesta ini. Jadi kesimpulannya adalah ruh yang ada pada diri manusia sama dengan simbol eksistensi keberadaan Tuhan. Dengan panca indera kemudian meraba, menerawang, sehingga muncul gambaran nyata bagaimana Tuhan tertangkap dengan akal, dengan nalar logika. Dengan ruh ini juga kemudian Tuhan menciptakan manusia dengan fitrah, bahwa Tuhan yang makhluk yang saya ciptakan ini mampu mencari Tuhannya. Jadi Tuhan tidak perlu kemudian datang, karena Tuhan meliputi segala aspek dengan membenamkan roh yang ada pada diri manusia. Dengan adanya akal yang dilengkapi pada diri manusia, maka manusia dengan logikanya kemudian mampu membaca kehadiran Sang Khalik. Sehingga orang-orang ateis pun sadar Tuhan itu ada. Dengan melihat alam semesta ini, Tuhan itu ada. Jadi sekali lagi saya katakan, sesungguhnya ruh yang ada pada diri kita itu adalah tanda kekuasaan yang acap kali tampak dihadirkan oleh Allah, oleh Tuhan kepada manusia, tetapi justru manusia acap kali tidak menyadari itu. Sedangkan ruh ini menjadi penentu eksistensi. Sebuah kematian yang merubah status manusia menjadi jenazah adalah bukti empiris dan rasional akan gerak ruh sebagai penentu eksistensi manusia, sebagai bukti
bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini meski dia tidak nuzul menjadi makhluk. Nah, kalaupun dia menjadi makhluk, maka dia akan bertentangan dengan dalil-dalil wahyu. Satu, laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi. Yeremia 10 nomor 6 mengurai juga demikian. Tidak ada yang sama seperti engkau, ya Tuhan. Engkau maha besar, namamu besar, namamu perkasa. Tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Kalau Tuhan itu sama seperti makhluk, berarti banyak yang sama seperti engkau. Sayangnya, itu tidak disifati oleh Tuhan. Satu lagi, 2 Tawarik 6 nomor 18. Tetapi benarkah Tuhan hendak diam bersama-sama dengan manusia di atas muka bumi ini? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi segala langit pun tidak akan mampu mengatasi dan memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, terlebih lagi tubuh manusia, terlebih lagi jasad bayi imut. Maka itu adalah suatu kemustahilan, kecuali larinya kepada dogma dan doktrin, meninggalkan logika sehat tadi, meninggalkan keabsolutan kebenaran daripada akal. Nah, sedangkan Keluaran 33 nomor 20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Dengan kata lain, eksistensi keberadaan Tuhan hanya bisa diraba berdasarkan adanya roh yang ada pada diri manusia dan penggerak eksistensi yang ada pada jasad manusia, dan adanya dua aspek tadi. Apa itu? Aspek makrokosmos dan juga mikrokosmos. Ini pembuktian bahwa dengan akal manusia bisa sampai kepada Tuhan. Lalu bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan? Itulah yang disebut ibadah. Menyadari keberadaan Tuhan itu ada. Dengan menyadari hal itu, kita ibadah. Fa'budni, maka ibadahlah kepadaku. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, pencipta alam semesta. Tidak ada Tuhan selain aku. Maksudlah beribadah kepadaku. Selesai. Jadi dia tidak perlu kemudian datang. Ini menurut Islam. Jadi dia sang Khalik tidak perlu kemudian turun merendahkan, meninggalkan kodratnya sebagai Khalik, turun menjadi makhluk. Itu hanya bisa disifati ketika kita mengarah kepada pengajaran-pengajaran agama bumi atau agama buatan manusia. Demikian. Iya, oke, terima kasih. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Tuhan ketika menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidung manusia, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi ada persamaan tadi ya. Dalam Alkitab juga dikatakan roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Jadi nafas yang kita miliki, yang kita pakai sekarang itu adalah pemberian Tuhan untuk manusia pertama, Adam dan Hawa. Tapi kemudian manusia berikutnya itu terlahir secara biologis. Tetapi unsur nafas itu yang daripada Tuhan itu tidak dapat diubah. Itu adalah pemberian Tuhan. Makanya kalau manusia mati, berarti mereka tidak bernafas. Ketika manusia tidak bernafas, maka dia mati. Itu. Jadi roh manusia itu adalah pemberian Tuhan, dan melalui roh itu manusia Tuhan dapat berinteraksi dengan manusia. Tapi sayang, dalam kitab suci kami tidak demikian, Bang. Alkitab kami menulis bahwa Tuhan itu maha kuasa dan ajaib, tapi kemudian dia datang kepada manusia. Karena dalam Roma 3 ayat yang ke-23, setiap manusia, semua manusia telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Tuhan itu telah hilang saat manusia berbuat dosa. Dosa itu adalah pelanggaran. Dalam bahasa Ibrani itu kata, dalam bahasa Yunani hamartia. Ketika Adam dan Hawa kemudian mereka melanggar apa yang Tuhan larang, memakan buah di taman, maka mereka menjadi berdosa. Dan dosa itu diwariskan dari generasi ke generasi. Maka dalam Roma 3 yang ke-23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan. Ketika manusia pertama di Taman Eden, mereka berinteraksi dengan Tuhan setiap waktu.
karena mereka hidup dalam kemuliaan. Tuhan datang, mereka berkomunikasi. Jadi kita tidak tahu berapa lama manusia ada di Taman Eden, dia berinteraksi dengan Tuhan. Tapi ketika manusia buat dosa dengan memakan buah yang domba kambing disembeli, darahnya dipercikan di mesbah dan kepada orang yang berdosa dan orang itu diampuni. Oke. Nah, kalau tadi dikutip dalam kitab Tawarik tadi, itu adalah ungkapan dari Daud pada waktu dia mau pindahkan tabut perjanjian, ya. Kemudian bagaimana Tuhan bisa tinggal dalam tabut, dalam kotak perjanjian. Lalu ketika Salomo kemudian membangun bait Allah, dia berkata bahwa langit adalah tumpuan kakimu, terlalu besar, bagaimana bisa kamu tinggal di rumah yang saya buat ini. Tapi dia melakukannya untuk Tuhan. Dan ternyata bangsa Israel terpelihara dengan adanya bait Allah. Tuhan hadir dalam bait Allah, ada yang namanya peti perjanjian, yang kemudian menjadi simbol dari bangsa Israel bahwa itu tempat kehadiran Tuhan. Tapi sesungguhnya manusia itu karena dosa yang berkecamuk sudah dari Taman Eden, membuat manusia tidak mampu melakukan semua apa yang menjadi aturan Tuhan, termasuk Taurat. Ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, luka ganti luka, lecur ganti lecur. Alkitab mencatat itu. Dan di zaman Taurat itu, kalau ada perempuan berzina, itu harus dilempar dengan batu sampai mati. Banyak sekali aturan-aturan yang kemudian manusia tidak sanggup. Mengapa? Karena ada dosa yang bekerja sejak dari Taman Eden, dosa keturunan. Itu sebabnya Tuhan melakukan sesuatu untuk datang ke dalam dunia. Dia menjadi manusia, berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Dan kemudian dia bisa datang pada manusia, tahu keadaan manusia dengan sesungguhnya, lalu kemudian dia mati di salib, lalu darah itu menjadi darah penebusan, dan Tuhan mengembalikan kemuliaan itu. Sehingga manusia mendapatkan pengharapan yang baru, yang dulunya hidupnya dibayang-bayang dengan dosa, yang kemudian tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena aturan Taurat yang begitu kaku dan berat, yang tidak sanggup. Tapi kemudian Yesus datang, Tuhan itu datang dalam bentuk manusia, dia menjadi manusia, kemudian dia mati di salib, darahnya yang tercurah itu, darah penebusan dosa bagi manusia. Sehingga diceritakan dalam Alkitab pada waktu Yesus mati di salib, ada yang namanya tirai di bait Allah, itu terbelah dua, tirai yang membatasi ruang suci dengan ruang yang maha suci. Ada ruang suci tempat tabut Allah, di mana simbol kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel. Kemudian adalah ruang maha suci, kemudian adalah ruang suci. Nah, yang bisa masuk dalam ruang itu hanya imam besar, dan itu ada jadwal, bisa kalau nggak salah setahun sekali atau 6 bulan sekali. Imam-imam biasa tidak bisa masuk ke situ, hanya imam-imam besar. Nah, ketika Yesus mati, tirai bait Allah itu terbuka, robek. Itu apa? Itu maksudnya setiap orang dia bisa datang pada Tuhan, dia bisa datang berdoa, dia datang masuk bait Allah dan berdoa kepada Tuhan tanpa melalui perantara para imam dalam perjanjian lama. Nah, seperti itu cara kerjanya Tuhan dalam bentuk 3 pribadi, tunggal tapi 3 pribadi. Oke, itu dulu. Terima kasih. Baik. Mungkin ini yang terakhir dari saya dari sesi ini ya. Nanti kita masuk entah itu sesi tanya jawab atau sesi TikTok. Di dalam Al-Quranul Karim kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ahza rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya Allah kemudian berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu, mereka kemudian menjawab, bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi akan demikian itu. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hada qafilin. Aku lakukan, kami lakukan yang demikian itu, kata Allah. Aku mempersaksikan engkau, kata Allah, agar nanti di hari kiamat
kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap yang demikian ini. Nah, artinya di alam roh, manusia itu sudah menyadari kalau kita ini adalah makhluk bertuhan yang memiliki Tuhan, di mana dimensi Tuhan itu kemudian menetapkan satu hal dalam diri manusia yang disebut roh. Manusia perlu menyadari entitas roh dalam dirinya. Tadi saya sudah mengatakan, entitas roh ini kemudian bersaksi di hadapan Tuhan. Qalu bala syahidna alastu bi rabbikum. Itu kompak kemudian. Apakah kamu bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Maka manusia perlu menyadari entitas roh yang ada pada dirinya. Kenapa demikian? Sebab disinilah bersemayam, berkedudukan, bertahta kebesaran kekuasaan Tuhan yang tak terbendung oleh alam semesta ini. Dari mana dimensi roh yang ada pada diri manusia? Sampai dalam keadaannya kemudian dalam tubuh manusia terdapat kebesaran Tuhan. Mengenal tubuh bukan dengan akal, melainkan dengan pendekatan ilahiyah. Dari mana ruh ini? Kok bisa? Apakah ini produksi pemerintah? Produksi pabrik? Tentu bukan. Jadi memahami kehadirannya kemudian melalui nalar ketuhanan. Karena di dalam tubuh kita terdapat entitas ruh yang bersaksi tadi di hadapan Tuhan, di mana ruh ini adalah sebagai bayang-bayang Tuhan dalam diri manusia. Siapa kita? Kok bisa hidup? Kita yang menghidupkan diri kita sendiri? Bukan. Itulah yang dimaksud dengan dimensi ketuhanan yang Tuhan titipkan pada diri manusia yang disebut roh. Alastu bi rabbikum. Apakah kalian bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kami bersaksi, betul engkau adalah Tuhan kami. Maka roh yang tak terjangkau oleh deteksi psikologis manusia sekalipun, alat secanggih apapun, itu dikarenakan karena walaupun jiwa manusia gila, sinting, stres, tidur, atau apapun itu, roh tidak akan pernah mengalami kekurangan. Roh tidak akan pernah mengalami cacat, mengikuti arah daripada keadaan fisik. Tidak akan gila roh itu. Ketika orang itu gila, ketika manusia itu gila, roh yang ada pada dirinya itu tidak ikut gila. Kenapa? Karena itu dimensi ketuhanan. Roh inilah yang kemudian menjadi simbol eksistensi Tuhan pada orang yang berakal. Makanya tadi di awal itu saya katakan bahwa tanda-tanda siang dan malam itu adalah bukti keberadaan Tuhan bagi orang yang berakal. Sekali lagi saya katakan, roh ini adalah simbol eksistensi Tuhan. Dia yang tak teraba panca indera, dia yang tak terjelaskan nalar, tetapi pasti roh itu ada. Kita bisa mengadakan keadaan malam ini, berdiskusi seperti ini karena adanya roh yang ada pada diri kita. Sadarkah kita yang mengantarkan kita berdiskusi itu adalah roh, dan yang roh itu bukan kita yang menciptakan, bukan pemerintah yang mengadakan, bukan kedua orang tua kita yang mencetak roh tersebut. Itulah dimensi Tuhan yang dititipkan Tuhan pada diri manusia yang berakal dan akan sampai kepada Tuhan dengan cara beribadah, bukan dengan Tuhan datang unyuk-unyuk menjadi makhluk dibunuh oleh makhluknya itu sendiri. Jadi bagi orang yang berakal, roh sudah cukup untuk menyatakan bagi diri orang yang berakal, gambaran roh adalah gambaran eksistensi Tuhan. Nyata bagaimana Tuhan ada, tertangkap pada panca indera kita, ternalar oleh logika kita. Dan roh ini adalah merupakan citra Tuhan yang tertanam dan hadir pada diri manusia. Konsep Tuhan dalam Islam itu sederhana. Kenali dirimu, maka engkau akan kenali Tuhanmu. Jangan kau mengenal Tuhanmu dengan mencari, meraba, mencari di sebuah benua, mencari dari suku mana dia, dari spesies mana dia Tuhan ini. Jangan. Karena Tuhan itu meliputi langit dan bumi. Roh yang ada pada diri kita itu sudah cukup
Karena roh itu tidak pernah tunduk pada ketetapan akal. Roh tidak pernah tunduk pada ketetapan akal. Sekali lagi, roh tidak pernah tunduk pada akal manusia. Roh tak tunduk pada penderitaan jiwa manusia. Roh hanya mengikuti kehendak-kehendak absolut sebagai pembimbingnya. Roh yang dahulu pernah bertemu langsung dengan Allah berdasarkan Al-Quran dalam surah Al-Araf ayat 172 yang saya bacakan tadi, itu sebelum tertanam dalam diri manusia sudah berjanji mengakui adanya Allah, bahwa Allah adalah entitas agung penggerak alam semesta yang tidak memiliki kelemahan, yang tidak memiliki kekurangan, dan mustahil kemudian dia masuk dalam tataran makhluk. Itulah Allah. Jadi semua yang digariskan dan digambarkan oleh saudara kita pendeta kita hargai, karena itu berbicara mengenai dimensi ketuhanan dalam perspektif agama Kristen. Tapi dalam hal ini, izinkan saya berbicara konsep Tuhan dalam perspektif umat Islam. Silakan teman-teman yang mendengarkan, menyimak, yang mana sebenarnya Tuhan yang absolut, yang bukan hanya absolut dalam bentuk divisi pengetahuan, tetapi benar-benar nyata. Tuhan yang mana yang dituhankan, yang disembah sebagai pencipta yang sesungguhnya. Apakah yang diada-adakan, yang diakal-akali, atau dia yang benar-benar menitipkan pesan kepada makhluknya, aku ada, dengan cara menitipkan akalku kepadamu dengan suntikan roh yang ada padamu yang berasal dariku. Makanya di dalam dalil yang Pak Pendeta bawa tadi, semisal di Ayub 27 nomor 3, rohku ada di dalam hidungmu. Selama roh Tuhan ada dalam hidungku, artinya apa? Dimensi ketuhanan itu senantiasa dititip pada diri manusia untuk mengetahui bahwa Tuhan itu ada, tanpa Tuhan itu harus turun ke bumi melata seperti makhluk, apalagi dibunuh oleh makhluk. Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Makanya lucu kalau umat Islam dituduh menyembah kepada batu hanya karena sujud menghadap ke Ka'bah. Makanya lucu ketika umat Islam dikatakan menyembah kepada huruf hanya karena Allah terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Sesungguhnya jangankan Allah, dimensi roh saja, mohon maaf, di luar Kristen tak mampu berbicara lebih jauh. Sekira begitu, sebagai penutup dari saya, kembali saya serahkan sesi ke Pak Pendeta kita sekali ini. Kalau misalnya masih mau lanjut tanya jawab silakan, atau kita mau akhiri juga silakan. Demikian teman-teman sekalian. Ya. Oke, terima kasih. Mantap. Beberapa bagian itu sama. Kalau bicara tentang roh itu sama. Roh itu adalah pelita Tuhan. Jadi manusia berkomunikasi dengan Tuhan melalui roh. Karena roh itu nafas dalam Kejadian 2 ayat 7. Tetapi dasar utama dari kami melihat bahwa manusia itu tidak dapat datang menghampiri Tuhan hanya karena berdasarkan dengan roh yang diberikan oleh Tuhan itu. Karena manusia telah melanggar firman Tuhan, telah berdosa. Dan Roma 3 ayat 23, manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kemuliaan Tuhan telah hilang. Dan tadi saya baca dulu ya apa yang dikutip oleh Bang Zuma, Ayub pasal 27 ya. Ayat 27 mulai ayat pertama, maka Ayub melanjut uraiannya, demi Tuhan yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang Maha Kuasa yang memedihkan hatiku, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ayub adalah salah satu manusia yang pernah mengalami ujian dari Tuhan, yang tidak ada dua manusia di dunia yang bisa sama seperti Ayub, karena penderitaan yang begitu luar biasa yang diizinkan Tuhan untuk dilakukan oleh iblis. Sehingga Ayub, karena dia takut akan Tuhan, maka dia berkata, selama nafas masih ada padaku. Jadi itu nafas itu lenefes khaya dalam bahasa Ibrani, dalam Kejadian 2 ayat 7, maka itu adalah bagian dari Tuhan yang diberikan kepada kita manusia, agar manusia itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi oleh karena adanya pelanggaran dari Adam di Taman Eden,
maka dosa itu diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga manusia tidak bisa lagi menghadap Tuhan. Hanya beberapa orang yang tertulis dalam Alkitab seperti Musa, yang kemudian bisa berada di Gunung Sinai. Itu pun dia harus berpuasa 40 hari 40 malam, tapi dia pun tidak melihat wajah Tuhan. Dia hanya melihat punggung tangan Tuhan yang menulis aturan perintah-perintah hukum Taurat di sebuah batu. Nah, dosa ini dalam Yesaya pasal 59, saya baca dulu ya, Yesaya 59. Oke, dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri di hadapan kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Nah, dosa ini, pelanggaran ini yang disebut dosa, pelanggaran akan hukum Tuhan, dalam bahasa Ibrani khata dan dalam bahasa Yunani hamartia, ini yang membuat manusia tidak bisa datang pada Tuhan, walaupun dia memiliki nafas yang notabene adalah pemberian Tuhan. Di Kejadian 2 itu saya ulang-ulang. Tapi tidak ada satu manusia yang mampu menghampiri Tuhan dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, apalagi dengan kemampuan cara berpikir, akal. Ingat baik-baik, tadi sudah dijelaskan. Ada dua makro ya, makrokosmos alam semesta ini, dan kemudian ada mikrokosmos. Mikrokosmos itu adalah dunia kecil. Siapa itu dunia kecil? Itu manusia. Dan manusia itu tidak bisa dapat datang pada Tuhan dengan segala kemampuan berpikirnya yang terbatas itu. Selain dari Tuhan harus datang pada manusia untuk memulihkan keadaan manusia dengan cara mati di atas bukit Golgota, sehingga dosa itu dihapuskan dan manusia tidak memiliki beban lagi yang membuat dia takut melihat Tuhan seperti melihat hantu. Bangsa Israel, kenapa mereka tidak berani menyebut nama Tuhan mereka yang notabene bisa disebut dalam Keluaran pasal 20? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dikatakan di sana tidak boleh menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dengan pengertian adalah kalau kita menyebut nama Tuhan itu tidak boleh dalam hal-hal yang hampa. Tapi kalau kita dalam memuliakan Tuhan, dalam ibadah, dalam penyembahan, kenapa tidak kita menyebut nama Tuhan? Orang Israel tidak berani menyebutnya. Kenapa? Karena Tuhan itu terlalu kudus dan manusia itu terlalu berdosa. Satu-satunya cara Tuhan untuk manusia bisa dikembalikan kepada posisi semula sebagai orang-orang yang ditebus adalah dengan dia harus datang ke dalam dunia, dia menjelma menjadi manusia, memiliki dua hakikat Tuhan dan manusia, dan kemudian dia mati di atas bukit Golgota sesuai dengan nubuat-nubuat dalam perjanjian lama tentang kedatangan Yesus. Dan akhirnya manusia mendapatkan pengampunan. Sehingga Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia, ya. Jadi saya tidak membantah atau menolak membantah apa yang dikatakan Bang Suma tadi, bahwa Tuhan itu nggak perlu datang unyuk-unyuk, ya, harus lahir jadi manusia. Itu yang saya bilang, pemahaman manusia itu yang disebut dengan kebenaran relatif, ya. Jadi ada kebenaran absolut. Setiap pekerjaan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah kebenaran absolut, tak terbantahkan. Tapi apa yang dipahami oleh manusia yang terbatas ini, yang otak hanya sebesar gumpalan tangan, itu tidak bisa memahami rencana Tuhan. Itu sehingga ada yang namanya kebenaran relatif, ya. Benar bagi saya itu belum tentu benar bagi Bang Zuma, bagi saudara-saudara Muslim, ya. Benar bagi Abang juga belum tentu benar bagi saya. Tetapi kalau kita pada eksistensi absolutnya Tuhan, oh itu ada persamaan, ya, karena Tuhan tidak dapat dijangkau, tidak dapat diraba, tidak ada perubahan-perubahan waktu padanya, tidak dapat diintervensi, dia bergerak menurut kehendaknya sendiri. Jadi ketika faham yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi, bahwa manusialah dengan akal roh yang diberikan oleh Tuhan, itu datang pada Tuhan dengan akal,
maka kemudian Tuhan bisa menerima, lalu manusia bisa layak di hadapan Tuhan. Nah, itu konsep dari Muslim. Dari kami tidak demikian. Karena selama manusia tidak mengakui pengampunan dari Tuhan Yesus melalui darah kematian di Bukit Golgota, maka kita tidak mendapatkan pengampunan dan kita tidak bisa datang pada Tuhan dengan kekuatan apapun atau dengan alasan membawa korban apapun, karena tidak berlaku lagi korban sembelihan yang ada, yang hukum-hukum seremonial yang saya katakan kemarin. Jadi seperti itu ya. Jadi manusia telah jatuh dalam dosa Roma 3:23 dan hilang kemuliaan Tuhan, dan saya baca dulu ayatnya ya, Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Oke. Ya, kita lihat mulai ayat yang ke-21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Tuhan karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi itu konsep yang saya dapat jelaskan menurut konsep ketuhanan dari umat Kristen. Tuhan tunggal tapi bekerja dalam 3 pernyataan: sebagai Bapa pencipta, sebagai Yesus anak turun sebagai manusia untuk menebus dosa, dan sebagai Roh Kudus dia tinggal di dalam manusia, memberi kekuatan kemampuan sehingga manusia mampu menghadapi berbagai tantangan dan selalu berada di jalannya Tuhan itu sendiri. Oke, terima kasih. Ini dapat saya sampaikan, dan saya kembalikan selanjutnya sama Bang Suma atau moderator. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Bisa ditanggapi dulu Bang Juma, habis ini mungkin penekanan tanya jawab. Silakan Bang Juma. Saya rasa tadi saya pembukaan Bang Handi. Ya. Saya pembukaan, berarti abang kita ini juga yang menutup. Oke. Masuk ke sesi selanjutnya kalau masih dibutuhkan. Iya. Boleh. Silakan Pak Pendeta, izin boleh sesi tanya jawab penekanan ya Pak Pendeta ya. Oke, boleh ya. Jadi silakan siapa Pak Pendeta dulu deh kalau mau bertanya, silakan. Oh iya, oke. Saya satu aja pertanyaan nih Bang. Iya. Pertanyaan ini satu aja ini ya. Karena ini kita berbicara tentang konsep Tuhan sehingga ini sensitif sekali. Jadi kalau kita memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan, khawatir kalau bisa kita sampai ke seleolida, itu akan berdampak negatif bagi hubungan antara Muslim dan Kristen, karena ini bicara Tuhan. Kalau hal-hal lain mungkin bisa. Jadi satu aja, mohon izin Bang Zuma. Siap. Konsep Tuhan saya sudah dengar tadi jelas bahwa itu tunggal, esa. Tapi saya membaca beberapa terjemahan Quran, seperti dalam Al-Quran Al-Baqarah 23, Al-Hijr 09, kemudian surat Yasin 77-79. Allah itu berkata kami. Nah, menurut pemahaman saya bahwa kami itu adalah kata ganti orang pertama jamak, berarti lebih dari satu. Kami atau kita. Jadi kalau kata ganti orang kan ada kami, kamu, mereka. Ada aku, engkau, dia. Tunggal. Nah, sementara dalam beberapa ayat saya baca, ada kata kami ditulis di sana. Allah berkata kami. Nah, pemahaman saya tentang kami ini berarti tidak sendiri. Lebih dari satu. Oke, terima kasih. Baik. Yang pertama saya jawab ya, terkait pertanyaan Pak Pendeta ini. Pertanyaannya sangat menarik dan sangat bagus untuk mengasah kembali pengetahuan kita khususnya umat Islam. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu
la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka fa'buduni, sembahlah aku. Tidak dikatakan sembahlah kami, maka beribadalah untuk menyembah kami. Tidak, tapi menyembah aku. Lalu kenapa menggunakan kata kami? Karena pada saat Allah mengutus, Allah menyatakan kebesarannya, bahwa makhluk yang digunakan oleh Allah itu tunduk pada perintahnya. Maka Allah melibatkan makhluknya sebagai wujud kebesarannya dalam pengutusan tersebut. Sebagai wujud kemuliaan Allah, maka Allah menggunakan kata kami. Bukan menunjuk kepada hakikatnya. Kami mengutus, wa ma arsalna min qablika min rasulin. Kenapa kata kami? Karena di situ ada Roh Kudus, malaikat Jibril yang datang kemudian menghantarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ketika malaikat Jibril diutus kepada Siti Maryam. Kata kami, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Jadi kami bukan berarti jamak, tapi kami bisa juga berarti tunggal. Jadi yang mengutus Rasulullah di sini hanyalah kemudian Allah, tetapi dalam pengutusannya kemudian Allah melibatkan makhluknya. Dalam mengutus Al-Quran, yang mengutus hanyalah Allah, tetapi untuk sampai Al-Quran itu ke atas muka bumi, sampai kepada manusia, Allah melibatkan makhluknya. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan Al-Quran. Kenapa kata kami? Sumber Al-Quran aku, wahyu itu sampai kepada Nabi Muhammad melibatkan makhlukku, yaitu Roh Kudus. Maka Allah menggunakan kata kami. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tapi ketika Allah menginstruksikan makhluknya untuk beribadah, Allah tidak pernah mencerminkan beribadah kepada Tuhan yang jamak, tetapi Allah senantiasa perintahnya ana, aku. Tidak pernah dia mengatakan nahnu, tapi ana, aku. Contoh pembuktian bahwa kata kami atau nahnu atau Elohim itu tidak mesti adalah jamak, kita lihat di dalam Keluaran 7 nomor 1. Di dalam kitab Keluaran 7, di situ jelas terurai bagi kita yang belajar tentang ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai apa? Sebagai Elohim. Elohim itu jamak. Apakah Nabi Musa banyak? Tidak. Nabi Musa itu cuma satu. Kenapa harus Elohim? Kenapa tidak Eloh? Satu saja. Tapi kenapa Elohim? Itu jamak itu. Berfirman Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Fir'aun. Elohim itu jamak, bukan Eloah, tapi Elohim. Membuktikan bahwa narasi Tuhan dalam berfirman itu bisa dipahami dengan memahami original teksnya. Semisal Al-Quran harus paham betul original teks Al-Quran. Semisal Taurat harus paham betul tentang Taurat, bahasa Ibrani yang digunakan oleh Tuhan berfirman kepada Nabi Musa. Makanya ketika ada ruah Elohim, itu bukan berarti Tuhan itu banyak atau Tuhan itu adalah roh, tetapi di situ mencerminkan bahwa Tuhan sedang berkarya untuk menciptakan alam semesta dengan membuat angin supaya angin bertiup di atas permukaan air. Itu angin Tuhan atau ruah Tuhan atau udara ciptaan Tuhan. Saya kira begitu, Bang. Demikian dari saya. Ya,
Oke, terima kasih. Ya. Jawaban saya terima jawabannya ya. Saya kan, jadi itu yang saya bilang, pemahaman ya. Jadi saya berpikir karena menggunakan kata ganti orang pertama jamak, siapa tahu, jangan-jangan juga ada paham, bukan hanya tunggal saja, tapi ada yang lain ya. Tapi Baik. ketika abang menjelaskan, saya terima, itu benar. Oke. Iya. Mungkin giliran saya bertanya satu pertanyaan. Nah, boleh, Ya. boleh. Baik. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya 43 nomor 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Jadi Tuhan mengangkat saksi kemudian, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, supaya kamu tahu dan supaya kamu percaya dan supaya kau mengerti. Jadi 3 kata penekanan di sini: tahu, percaya, mengerti, bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan setelahku tidak akan ada lagi Tuhan yang dibentuk. Berarti tidak ada Tuhan dibentuk dalam rupa daging, sebagaimana Yohanes 1 nomor 14. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Satu-satunya, tidak boleh diganggu gugat. Harus cuma satu, menurut Yesus. Nah, kalau sudah demikian adanya, Tuhan tidak bisa dibentuk, baik dulu maupun yang akan datang. Lalu bagaimana kemudian saudara Kristen bisa mendudukkan anak Maria yang dibentuk ini, nyata-nyata dibentuk dalam bentuk daging? Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah dibentuk menjadi daging. Nah, bagaimana bisa menyalahi Yesaya 43 nomor 10 ini? Engkaulah saksiku dan hambaku yang telah kupilih, agar supaya kamu tahu, agar supaya engkau percaya, agar supaya engkau mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi. Nah, kalau orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang dibentuk dalam rupa atau inkarnasi atau menjelma atau apapun itu, berarti mohon maaf, benarkah pernyataan Bang Suma bahwa Kristen tidak mengerti, Kristen tidak percaya, dan Kristen tidak tahu tentang konsep Tuhan? Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, akan tetapi Yesus yang ada dalam pangkuannya, Yesuslah yang exegesis, Yesuslah yang menerangkan, Yesuslah yang menjelaskan, Yesuslah yang mentafsirkan tentang Tuhan itu seperti apa. Sesuai dengan ucapannya dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, dan suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Berarti Yesus sama sekali bukan Tuhan. Baik dalam bentuk apapun, Yesus bukan Tuhan. Berdasarkan dalil-dalil yang saya uraikan. Bagaimana menurut pendapat pendeta? Silakan. Oke, terima kasih. Ternyata Bang Suma ini menguasai Alkitab, Bang ya. Mantap. Sedikit Bang, sedikit. Nah, cuma saya juga baca Quran, tapi saya tidak pernah mengambil itu untuk jadi bahan untuk menyerang atau menyalahkan pahamnya ada di dalam. Ya, saya baca saja. Ya, seperti tadi saya baca ada kami pemahaman saya bahwa ada lebih dari satu, tapi kemudian Abang jelaskan bahwa Tuhan itu tetap echad, tunggal, ahad ya, bahasa Arab, bahasa Ibraninya echad, tetap tunggal, tapi melibatkan tadi apa ciptaan ya Bang ya? Ada Roh Kudus dan Jibril ya. Iya. Nah, sehingga dia menggunakan kata ganti orang pertama jamak karena ada melibatkan siapa tadi? Roh Kudus dan Jibril. Tapi sesungguhnya Tuhan itu tunggal. Oke. Saya baca dulu ya. Yesaya 43, saya baca mulai ayat 8 ya. Kalau perikopnya di sini, Israel sebagai saksi Tuhan atau saksi Yehuwa. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu?
Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarkan dan berkata benar demikian. Oke, ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Nah, kata kamu ini menunjuk kepada bangsa Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Oke. Sebelum aku tidak ada Elohim dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Oke. Dalam Alkitab kami, Bang, nanti kalau abang baca itu, nanti abang temukan ada Tuhan huruf besar semuanya, ada Tuhan cuma T yang besar, dan ada Tuhan huruf kecil semuanya. Ada juga Allah huruf besar semuanya, huruf kapital semuanya, kemudian ada Allah cuma A yang besar, dan ada Allah huruf kecil semuanya. Nah, saya jelaskan itu dulu sebelum lanjut ya. Tuhan huruf besar semuanya, itu adalah transliterasi dari Yod-He Waw-He, yang kemudian dieja dengan Yahweh atau Yehuwa. Itulah nama Tuhan sesembahan orang Israel. Tuhan hanya T yang besar itu dari kata Adonai. Kata Adonai itu artinya Tuanku, tapi bisa juga Tuhanku. Tergantung objeknya yang mana. Lalu Tuhan huruf kecil semuanya itu menunjuk pada dewa, kepada sesembahan yang lain selain daripada Tuhan. Gitu. Jadi ada Tuhan huruf besar semuanya, transliterasi dari YHWH, nama diri proper name dari sang Tuhan. Kemudian Tuhan T besar itu adalah kata penghormatan Adonai atau Tuanku, kata ganti sesembahan. Lalu ada Tuhan yang huruf kecil semuanya menunjuk pada dewa-dewa. Nah, dalam ayat yang ke-10, kamu ini adalah saksi-saksiku, demikian firman Yehuwa. Demikianlah amar Adonai. Kalau orang Israel tidak berani menyebut nama Yahweh ya, tapi Adonai. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya padaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Itu berarti menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Yehuwa itu tidak berubah. Sebelum aku tidak ada Elohim dibentuk. Ini Allah huruf besar yang hanya A yang besar itu Elohim. Sama juga dengan kalau huruf besar semuanya, Allah huruf besar semuanya itu Yahweh atau Yehuwa. Dan Allah yang cuma A yang kecil ini dari kata Elohim. Tapi kemudian ada juga Allah huruf kecil semuanya juga dari kata Elohim. Tadi menurut falsafah Ibrani, akhiran im itu jamak. Jadi Eloh, Elohei, Eloah, Elah, Elah, Elohei, Eloah, Elohim. Gitu ya. Jadi Elohim itu jamak. Sebelum aku tidak ada Elohim yang dibentuk. Artinya selain dari Yehuwa tidak ada Tuhan yang lain. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah, akulah Tuhan. Anoki Yehuwa. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat lain selain daripada aku. Nah, yang ingin saya jelaskan, kemudian dikomparasikan dengan Yohanes berapa? 17 ayat 3 ya. Yohanes 17 ayat 3, saya baca lagi ya. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Tapi sebelumnya saya juga mesti jelaskan lagi kepada teman-teman, ini 2K ya, 2000 nonton ya, bahwa konsep Allah atau Elohim atau Theo dalam perjanjian baru yang kemudian diterjemahkan menjadi Allah, dari Elohim ke Allah dan Theo ke Allah, konsepnya tidak sama dengan Allah sesembahan dari saudara Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan. Jadi penggunaan kata Allah dalam Alkitab itu diambil untuk menerjemahkan kata Elohim dan Theo. Karena penerjemah tidak mendapatkan kata setara untuk Elohim, akhirnya mereka mengambil Allah. Jadilah banyak Allah dalam perjanjian lama, banyak juga Allah dalam perjanjian baru. Nah, Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu,
yaitu engkau, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Engkau ini menunjuk pada Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Jadi kalau satu-satunya Allah yang benar, ini bukan Allah Subhanahu wa taala ya, bukan ya? Bukan. Ini Bapa tadi yang saya jelaskan tadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Engkau ini juga masih menunjuk kepada Elohim tadi ya, atau Theo tadi. Nah, konteks daripada ayat ini adalah doa Yesus kepada murid-muridnya. Jadi ini satu ayat sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 26 ya. Ini tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, dia berkata bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, atau Theo yang benar, Elohim yang benar, Tuhan yang benar. Tapi bukan Tuhan yang dimaksud dalam sesembahan dari yang saya hormati, sesembahan dari umat muslim ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Tuhan itu datang ke dalam dunia. Memang tidak masuk akal ya. Karena memang agama kami lebih banyak hal yang tidak masuk akal. Karena kalau sudah bicara iman memang nggak masuk akal ya. Sulit diterima dengan akal. Tapi itulah konsepnya. Bahwa Tuhan itu datang. Kata yang digunakan di sini utus, mengutus, berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia KBBI. Berarti yang mengutus tidak hadir, tidak ada bersama dengan yang diutus. Itu kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kata utus di sini berbeda pengertiannya. Kata utus di sini memiliki pengertian bahwa pengutus dengan yang diutus itu ada bersama. Mungkin ini nggak masuk akal ya. Sama dengan tadi, kata ganti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kami itu kata ganti orang pertama jamak. Tapi kemudian bisa dijelaskan. Seperti tadi bahwa Tuhan tetap tunggal cuma melibatkan ciptaannya sehingga dia menyebut kami. Dan saya tidak bantah itu Bang ya. Nah, jadi ketika Yesus berkata, aku diutus, bukan berarti bahwa dia ini sebuah pribadi sendiri dan kemudian Tuhan mengutus. Tidak demikian pengertiannya Bang. Tapi kata mengutus di situ memiliki pengertian bahwa dia bersama, pengutus dan diutus itu bersama-sama. Oke, itu. Kemudian tadi ada kitab apa lagi Bang? Saya lupa tadi. Yang mana Bang? Iya, ada iya. Sesudah Yohanes 17 ada lagi kitab apa tadi? Keluaran 7, nomor 1, bukan? Bukan, yang tadi dipertanyakan ada kayaknya ada 3 ayat tadi. Selain dari Yesaya 43, kemudian Yohanes 17 ayat 3, ada lagi satu tadi, saya lupa tadi ya. Bang ada Hadi, enggak teman-teman? Ada cuma 2 tadi. Iya, cuma 2. Cuma 2. Oh, cuma 2 ya. Oke. Jadi itulah jawaban dari saya, Bang Juma, bahwa memang tidak ada Tuhan yang lain, satu saja. Makanya dia yang turun jadi manusia, menjelma jadi manusia, dia juga Tuhan itu. Setelah Yesus mati disalib, hakikat manusianya selesai dan dia kembali ke tempatnya sebagai Bapa di surga. Makanya saya jelaskan tadi ada Bapa, ada Putra dan Roh Kudus. Jadi ketika Yesus bilang satu-satunya Allah yang benar, nah itu Bapa. Dan kemudian dia Yesus sebagai yang diutus, oknum kedua. Lalu kemudian di Yohanes 14 tadi ada penghibur Roh Kudus yang diutus untuk diam di dalam kamu. Jadi tetap keesaan Allah, keesaan Tuhan dalam satu pribadi, dalam satu tunggal. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa setiap ada penggunaan kata Allah dalam Alkitab itu tidak merujuk pada Tuhan sesembahan yang terhormat saudara Muslim. Ya, ini hanya kata ganti sesembahan yang digunakan oleh penerjemah dari Elohim ke Allah, kemudian Theo ke Allah. Oke, kira-kira begitu Bang. Ya, gimana Bang Handi? Selanjutnya Bisa ditanggapi dulu kan ya Pak? Ditanggapi dulu nggak apa-apa. Baik, Tadi baik. Pak Pendeta juga nanggapi, Anda silakan. Jadi gini, Tuhan di dalam Yesaya 43 nomor 10 tidak dibentuk, tapi pendeta mengakui dibentuk. Jadi cara kemudian untuk menyatakan itu ya tadi bahwa ada banyak sesuatu yang tidak masuk akal, tidak masuk nalar, karena memang berbicara mengenai Tuhan dalam perspektif Kristen itu tidak bisa dilogikakan dengan akal.
Berbeda dengan penjelasan kita tadi tentang Tuhan bahwa akal ya yang bisa sampai kepada Tuhan. Nah, namun ada hal yang menarik ketika kemudian Pak Pendeta mengatakan bahwa Allah yang kami maksud itu adalah bukan Allah SWT. Dengan kata lain, Pak Pendeta menolak kalau Tuhannya itu adalah sembahannya Bani Israel. Karena di Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 57 nomor 15, Akulah Allah yang maha tinggi, maha suci. Sedangkan SWT itu bahasa Arab, Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci, maha tinggi. Ketika Pak Pendeta mengatakan Allah yang kami sembah tidak maha suci, tidak SWT, berarti Allahnya tidak maha suci, tidak maha tinggi. Itu tidak salah, karena memang Yesus tidak maha suci. Yesus juga tidak maha tinggi. Itu yang menarik di situ. Tapi ada yang jauh lebih menarik lagi. Ketika kemudian segala gelar-gelar Tuhan yang ada pada Bani Israel dalam hal ini agama Yahudi, itu digantikan menjadi theos dalam konsep ketuhanan atau penamaan sembahan di dalam agama Kristen. Apapun itu, Elohim, Eloah, El Eroi, El Shaddai, ketika masuk di dalam meja Katolik Kristen pertama kali, itu akan berubah menjadi theos. Nah, menariknya di mana teman-teman? Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Saya ulang, Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Di situ dikatakan ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likoinia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Itu katanya. Nah, dewa-dewa ini dalam bahasa Yunani itu disebut dengan kata theos. Dewa sama dengan theos. Sedangkan Yesus, Markus 1 nomor 1, Yesus adalah anak theos. Berarti Yesus adalah anak dewa. Ketika kemudian saudara kita pendeta mengatakan Allah yang kami maksud bukan yang maha suci lagi maha tinggi, bukan SWT, berarti Allah yang dimaksud di sini adalah dewa. Maka kesimpulan sementara, Kristen sama dengan mengusung konsep paganisme Romawi yang menyembah dewa-dewa yang nusul menjadi manusia. Dan tak ayal kemudian itu fakta. Tadi Yesaya 43 nomor 10, Tuhan tidak membentuk diri menjadi daging. Yesus yang adalah theos membentuk diri menjadi daging. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan. Tetapi kemudian di konsep Kristen mengenal Yesus sebagai theos yang nusul menjadi manusia. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Pak Pendeta telah membuka tabir itu, bahwa Kristen tidak menyembah kepada Allah SWT, Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Berarti dengan kata lain menafikan kemudian Yesaya 5 nomor 16, Akulah Allah yang maha tinggi lagi maha suci, yang hidup selama-lamanya. Aku tinggal di tempat yang tinggi yang suci, bukan di bumi, bukan di kandang domba. Ini jelas ini. Tetapi karena dia sudah tidak diindahkan kemudian, bahkan ditolak kesucian dan kemahatingginya, maka wajar kemudian ketika Kristen dalam hal ini menyembah theos. Theos, kembali lagi kepada Kisah Para Rasul 14 nomor 11, theos adalah dewa. Satu hal yang menarik di sini, bahwasanya semua kata-kata yang berkesinggungan kemudian kepada gelar-gelar Tuhan dalam bahasa Ibrani masuk ke dalam bahasa Yunani, itu menjadi theos. Dengan demikian terbahak-bahaklah orang-orang pagan Romawi dan Yunani, karena ternyata Tuhan dewa-dewa mereka itu masih disembah dalam cakupan pengajaran Kristen atau gereja-gereja termasuk di Indonesia, di mana dewa mereka dibungkus dengan kata Allah. Mohon maaf, ini fakta yang terurai Kisah Para Rasul 14 nomor 11
Dewa-dewa diartikan sebagai Theos, Yesus diartikan sebagai anak Theos, dan Yesus juga disebut pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Arti sejujurnya pada mulanya adalah firman, perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Theos, perkataan itu bersama-sama dengan dewa. Dan Yohanes 1:14, dewa ini, Theos ini, yang adalah Logos ini sendiri telah menjadi manusia. Berarti yang menjadi Yesus adalah dewa. Sekira begitu tanggapan saya. Mungkin ada dari pendeta yang ingin menanggapi penjelasan saya di awal tadi atau yang sekarang ini. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih. Mantap. Ini Bang Suma yang saya suka adalah semangatnya itu ya. Jadi kalau lagi dia senang pasti nadanya naik. Bagus ya. Itu apa namanya? Untuk sependak ngantuk ya? kita, Bang. Oke, mantap Iya, ya. iya. Ya biar nggak ngantuk. Thank you. Oke, Bang Zuma ya. Kisah Rasul berapa tadi? 1 ayat 14 nomor 11. Kisah Rasul 14 Iya. ayat yang ke-11. Bentar ya. Ini memang makanya pemahaman kitab suci, cara membaca dengan terbalik-balik itu bisa berdampak negatif ya. Jadi saya perlu luruskan ya. Kisah Rasul 14, gak santai ya, gak usah buru-buru. Silakan. 14 ayat yang ke-15, berapa tadi? 11. 14 11. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-11. Ini kisah tentang Paulus ya. Paulus sedang berada di Listra. Oke, saya baca dulu ya terjemahannya ini ya, Alkitabnya. Mulai ayat yang ke berapa ya? Ntar dulu, saya lihat dulu. 14 mulai ayat yang ke-10 ya. Saya baca mulai ayat 10 lah. Oke. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likoania. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ini yang ngomong ini orang Listra ya. Orang Listra bang. Gitu. Lalu abang bilang dewa itu Theos ya. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ya. Jadi abang bilang karena itu Theos ya. Jadi berarti Yesus itu yang bekerja itu dewa. Oke. Saya sudah katakan tadi bang bahwa Elohim itu adalah kata ganti sesembahan. Kalau abang belajar baca di ensiklopedia, Elohim itu juga dari kata El itu juga dewa orang Kanaan. Lalu diadopsi menjadi kata ganti sesembahan. Nah, jika kata ganti sesembahan menggunakan Allah, yang kemudian abang bilang itu dewa, karena menafikan Yesaya 53 tadi, ini pandangan yang keliru bang. Tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan kitab suci ini. Jadi kata ganti sesembahan itu, saya bilang tadi kenapa Melchior Letzdiker itu menggunakan Allah? Karena dia menganggap bahwa Allah itu setara dengan Elohim, sehingga digunakan lain. Tapi memang kalau kita pelajari sejarah, Allah itu juga dari kata El, dan itu dewa. Ya saya nggak mau utak-atik Allah itu ya, karena Allah itu nama sesembahan. Tapi dalam konsep kami, Allah itu bukan sebuah nama, hanya gelar atau sebuah kata-kata sesembahan. Sehingga kalau bisa menyebut dewa, orang Likoania ya, mereka merasa karena itu sesuatu yang aneh yang selama ini belum pernah ada orang mujizat terjadi kesembuhan, kan nggak masuk di akal. Harusnya kalau orang sakit tuh bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter, bukan didoakan. Tapi kemudian Paulus mendoakan dan orang itu sembuh, orang lumpuh bisa berjalan. Saking kagum mereka berseru, wow, dewa-dewa telah datang ke sini. Dan bahkan ayat yang ke-12, Barnabas mereka sebut dengan Zeus, wow. Dan Paulus mereka sebut dengan Hermes, karena ia yang berbicara.
Bahkan mereka menjuluki Barnabas itu Zeus, itu dewa Yunani yang paling dihormati dan ditakuti. Kemudian Paulus mereka menyebut Hermes. Itu kan orang-orang Listra yang mengucapkan itu, Bang. Itu orang-orang Listra yang mengucapkan di Ikonium, ya. Mereka yang mengucapkan saking kagum. Apakah kemudian ketika mereka memberi nama, menjuluki Barnabas tadi itu dengan julukan dewa Zeus, dan kemudian Paulus dengan dewa Hermes, apa kemudian mereka langsung jadi dewa? Tidaklah, Pak. Tidak. Itu hanya orang yang menyebutnya. Saking kagum, kemudian mereka tidak tahu apa, mereka bilang dewa-dewa telah turun dari surga. Jadi terjemahan Theo itu dewa bukan berarti kemudian bahwa kita ini menyembah dewa. Tidak, Bang. Itu yang saya bilang tadi, kebenaran yang relatif, Bang. Jadi pandangan-pandangan Abang tentang Alkitab ini itu kebenaran relatif. Abang boleh saja bilang itu benar, kayak tadi malam Abang kesimpulan. Itu sesuai dengan kacamata pandang daripada Abang sebagai orang Muslim. Dan kami tidak keberatan, Bang. Karena memang kefahaman, kemampuan memahami Abang hanya sampai di situ, Bang. Begitu. Kami memahami itu sampai ke dalam-dalamnya. Sehingga ketika orang semacam Abang yang banyak baca Alkitab kemudian buat pernyataan bahwa ternyata orang Kristen menyembah dewa-dewa, kita nggak akan merasa terganggu atau tersinggung, tidak, Bang. Kenapa? Karena kita paham sekali, karena Abang bukan Kristen yang mengimani. Saya sudah bilang tadi malam di closing statement bahwa orang yang tidak memahami kitab suci dan kemudian dia memberikan menafsir dengan sesuai dengan pandangan dia, kami tidak akan keberatan, Bang. Kami tidak merasa terhina, tidak. Karena dengan Abang menyebut kami menyembah dewa, tidak serta-merta kemudian kami jadi dewa atau menjadi menyembah dewa, tidak, Bang. Tidak seperti itu. Jadi konsepnya jauh dari apa yang Abang sebutkan tadi, ya. Tidak seperti itu, jauh sekali. Jadi tidak, Tuhan tidak pernah dibentuk. Saya bilang tadi sesuai di Yesaya 53. Memang Tuhan itu tidak dibentuk. Dia datang dan menjadi manusia, dia menjelma. Jadi tidak ada dua Tuhan. Saya sudah jelaskan dari awal bahwa orang Kristen itu percaya Tuhan itu tunggal dalam 3 pernyataan. Makanya ada yang namanya Tritunggal. Dia sebagai Bapa Pencipta, dia sebagai Anak Penebus, dan dia sebagai Roh Kudus yang menyertai orang percaya. Untuk membuat orang percaya mampu menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan hidup. Seperti itu, Bang. Jadi pernyataan Abang itu bagi saya bukan sebuah masalah. Karena kemampuan memahami Abang hanya sampai ke situ, Bang. Saya sudah bilang tadi, saya selalu bilang bahwa ketika sahabat Muslim mengutip Quran dan memberikan penjelasan-penjelasan seperti apa yang saya tanyakan tadi, kami tidak akan pernah membantah karena pemahaman kami hanya sedangkal itu. Ya, tadi pagi bahkan ada salah satu orang yang ada di room waktu saya live pagi, karena saya bilang saya juga bisa mengajar bahasa Arab, tapi Arab dasar, hanya mengenal huruf hijaiyah, kemudian harokatnya, lalu bisa baca tulis. Lalu ada yang bilang, oh kalau cuman gitu, cuman sama dengan TK. Ya, memang segitu, kenapa kita mesti tersinggung atau, oh kenapa kamu bilang saya TK? Enggak lah, karena memang seperti itu. Jadi, apa yang kami pahami tentang Tuhan itu sendiri, yang hakiki, yang tidak terbantahkan, absolut, tidak terjamah, dia tidak pernah ada 2 Tuhan di dunia ini. Jadi Yesaya 53 itu benar. Aku tetap dia dari dulu dan kemudian tidak ada Tuhan yang lain. Jadi Yesus itu makanya namanya dalam bahasa Ibrani itu Yesua. Yesua itu dari 2 kata, YHWH, Yehua, dan Shua itu artinya keselamatan. Jadi Yesua artinya Yahweh sang penyelamat. Jadi bukan 2 Tuhan, satu pribadi yang datang dan kemudian dia menjelma menjadi manusia. Jadi seperti itu, Bang. Jadi gak ada masalah ya Abang buat pernyataan seperti itu, karena pahamnya Abang sampai ke situ. Kalau kemudian saya juga boleh kira-kira membuat sebuah pernyataan bahwa ternyata dalam Quran ada banyak ayat Allah itu berkata kami.
Nah, pemahaman saya yang dangkal tentang Quran, saya bisa saja misalnya buat pernyataan, ternyata orang Islam tidak konsisten. Katanya Tuhan itu tunggal. Tapi kenapa ada kami? Karena kami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kata ganti orang pertama jamak. Tapi karena abang menjelaskannya seperti itu, dan saya tidak membantahnya bang, karena saya tahu pemahaman saya Quran hanya seperti itu. Abang yang paling tahu. Sebaliknya begitu juga dengan kitab suci kami. Kemarin kan abang pernah memberikan gambaran dengan hukum. Kitab hukum itu kitab umum, bukan kitab suci. Jadi tergantung pengacaranya seberapa jago, karena kayak pengacara-pengacara hebat orang Batak itu, mereka seberapa mampu mereka menerjemahkan hukum sehingga klien mereka biar salah bisa jadi benar. Beda kasusnya dengan kitab suci, baik kitab suci saya maupun kitab suci abang. Oke, jadi kira-kira itu. Makanya jika malam ini kita bicara tentang konsep Tuhan, nah konsep Tuhannya Muslim seperti itu, dan itu baku tidak bisa dibantah. Dan konsep Tuhan mengenai kami juga itu baku dan tidak bisa dibantah, karena kami mengimani seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa orang Kristen tidak menyembah dua Tuhan atau tiga, tapi kita punya Tuhan yang echad sesuai dengan Ulangan 6 ayat 4, tapi dia bekerja dalam tiga pernyataan, yaitu Bapa sebagai pencipta, Yesus sebagai putra penyelamat, dan Roh Kudus sebagai yang menyertai manusia untuk mengingatkan manusia, menjaga manusia supaya tidak jatuh dalam dosa. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang. Gimana Bang Handi, teman-teman? Biar nggak ngantuk Bang Jema. Ditanggapi, ini harus diluruskan semuanya nih, bagus. Lanjut. Oke, baik. Jadi saya hanya ingin mengatakan gini, bahwasanya pengetahuan kita tentang Tuhan dan apa yang saya jabarkan tadi itu sifatnya umum. Kebetulan saja Tuhan dalam bentuk absolut ini itu selaras dengan konsep Tuhan di dalam agama Islam. Nah, yang terakhir yang saya sikapi tadi terkait dengan kata theos dan kata Allah yang kemudian pengingkaran terhadap Subhanahu wa ta'ala atau SWT. Ada hal yang menarik, entah itu kelalaian atau kesengajaan, gitu ya. Ketika Tuhannya orang Yahudi memiliki gelar-gelar yang suci, semisal El Olam, Elohe, El, Elion, Elohim, El Shaddai, Eloa, dan seterusnya, Yod-Heh-Vav-He dan seterusnya. Rupa-rupanya gelar-gelar seperti ini itu memiliki ruang dalam bahasa Yunani untuk penyebutannya. Kenapa? Karena bahasa Yunani itu memiliki kemudian huruf yang sama dengan penyebutannya pada bahasa Yunani. Contoh, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, dan seterusnya. Lota, kappa, lepta, dan seterusnya. Huruf-huruf ini kemudian itu bisa dibingkai dalam penyebutan Tuhannya orang Yahudi. El Olam, Eloa, El Shaddai, itu terungkai apabila kemudian abjad-abjad Yunani ini, baik Yunani modern, Yunani Koine, atau apapun itu bisa terurai dengan baik. Lalu kenapa kemudian itu tidak disifati? Kenapa Tuhannya orang Yahudi semuanya dirubah menjadi theos? Itu loh. Di mana theos bagi penyembah theos itu bukan Elohim. Di mana theos bagi pengabdi theos itu bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi ya Tuhannya Yahudi, theos ya Tuhannya Romawi. Kenapa seketika kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa orang Yunani, bahasa orang Romawi, semuanya berubah menjadi dewa, yaitu theos. Itu permasalahannya. Itu permasalahannya. Kenapa kemudian huruf alef, ada huruf alfa, ada bet, ada beta, ada gimel, ada gamma, ada dalet, ada delta, ada he, ada epsilon, ada zayin, ada zeta, ada het, ada eta. Kenapa kemudian nama Tuhannya orang Yahudi harus diterjemahkan semuanya, harus diganti semuanya menjadi theos? Itu loh permasalahannya. Sementara theos itu sendiri, seperti yang saya uraikan tadi di awal sebelumnya, pada mulanya adalah firman. Sin arke logos itan meteteo
kaito on ogos itan teos. Ujung-ujungnya teos kan? Begitu juga ketika kita membaca yang tadi Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Ujung-ujungnya teos kan? Oi teos katafikan. Anamisa mas me antropitopmorfi. Teos juga. Dewa teos. Yesus anak teos. Orang Kristen menyembah teos. Tapi ketika teos diarahkan kepada kesembahan orang Yahudi, nggak boleh. Karena sembahan orang Yahudi bukan teos. Sembahan orang Yahudi nggak boleh diganti namanya. Tetap saja mereka menyebutkan dengan nama-nama mulia. El Olam, Elohe, El Adonai, Elohim, Ehye, Eser, Ahye, apa dibilang? Ehye, Aser, Ehye, El Shaddai, Sefaot, El Ola, El Olam, dan seterusnya. Ini kok tiba-tiba ketika pesanan datang, penerjemah kemudian dari kitab Tanak yang terlebih dahulu dipesan oleh Ptolemy II, itu seketika berubah menjadi teos. Kepada siapa kemudian kitab perjanjian lama? Kepada siapa kemudian kitab perjanjian baru ini disuguhkan, dipersembahkan? Kepada orang Yahudi. Aktivis Judaism, tidak mungkin. Ternyata memang ini disediakan untuk orang Roma, penyembah-penyembah dewa. Itu dulu poinnya, penyembah-penyembah dewa. Orang Roma ketika berjaya, para nabinya Israel mengajarkan tentang Torah atau kitab Tanak. Roma, Yunani, Kekaisaran Romawi juga berjaya mengajarkan penyembahan terhadap teos. Masing-masing punya sembahan. Yang satu menyembah Elohim, yang satu menyembah teos. Itu dulu poinnya. Nah, yang dirujuk masuk ke kita, ke Kristen ini, ke Indonesia ini, itu teosnya. Bukan Elohimnya, tapi teosnya. Makanya sudah 2000 tahun, orang Yahudi, orang Kristen tidak bisa satu tempat ibadah. Meskipun orang Kristen menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi, tapi mereka telah mereka telah menggantikan kemuliaan Tuhan orang Yahudi dengan dewa-dewanya orang Romawi. Makanya Yesaya 43 sudah jelas-jelas tidak dibentuk. Yesus dibentuk, tetap aja dianggap satu. Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusanmu. Tetap juga Yesus jadikan sebagai satu-satunya. Kenapa bisa demikian? Karena adanya kekuatan yang diusung kemudian dari sejak berdirinya pondasi kekristenan, yaitu penyembahan terhadap dewa Romawi dan Yunani, yang kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi untuk mendudukkan kemudian selaras dengan perjanjian baru, sehingga Tuhannya orang Yahudi hilang, yang muncul tinggal dewanya orang Roma. Itu fakta, itu real. Nah sekarang pembuktiannya apa? Kisah Para Rasul tadi, di situ dikatakan teos, dewa. Berarti Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah dewa. Dewa itu menjadi manusia, bukan Tuhannya Yahudi yang menjadi manusia, tetapi dewanya orang Roma yang menjadi manusia. Kenapa? Karena Tuhannya orang Yahudi, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk, maha tinggi, maha suci. Sedangkan dewanya orang Roma bisa jadi Hercules, bisa jadi Atis, bisa jadi Osiris, bisa jadi Horus, bisa jadi Yesus. Tapi kalau Tuhannya orang Yahudi, tidak bisa jadi manusia. Nah, saya kira ini hanya penyampaian dari saya secara sepihak sebagai Muslim dalam mengkaji Bible. Ya, lagi-lagi nanti pendeta kita akan mengatakan Bang Suma tidak akan sampai kepada Bible karena Bang Suma tidak mengimani Bible. Yang tahu Bible itu adalah pendeta. Tidak apa-apa, tak masalah. Silakan dengan narasi saudara kita. Kita menghargai itu karena kita adalah insan yang bertuhan, insan yang memiliki kepercayaan percaya kepada Sang Tuhan. Demikian dari saya, silakan. Ya, keren banget ya. Saya suka. Saya senang tuh kalau nadanya mulai naik ya. Saya senang dengar. Keren banget. Oke, jadi itu sebagai pernyataan dari Bang Zuma. Tapi saya mengulangi lagi bahwa kita tidak menyembah dewa. Tuhan orang Yahudi yang bernama Yod-He-Waw-He, yang kemudian bisa dieja menjadi Yahweh atau Yehuwa,
dialah kemudian yang menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Jadi kalau Yohanes 1 ayat 1 saya perbaiki dulu ya, tadi kurang pas bacaannya. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Itu kalimat Yunaninya ya. Jadi kalau kemudian abang melihat bahwa theos itu dewa, it's okay ya. Karena memang pemahamannya segitu. Saya selalu berpegang pada kitab suci itu dipahami oleh orang-orang yang mengimani kitab suci tersebut. Yang pasti orang Kristen tidak menyembah dewa. Jadi Theo itu kenapa Alkitab Perjanjian Baru kemudian menjadi bahasanya menggunakan bahasa Yunani? Karena pada waktu itu lingua franca pada waktu itu adalah bahasa Yunani. Sehingga akhirnya penulisan Alkitab berdasarkan P46 yang abad pertama bahwa itu original teksnya itu bahasa Yunani. Karena memang di situ orang berbahasa Yunani, bahasa sehari-hari, lingua francanya adalah bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani Allah itu dia menggunakan Theo, dalam bahasa Ibrani menggunakan Elohim. Tapi itu bukan Tuhan pribadi, Bang. Itu kata ganti sesembahan. Makanya saya jelaskan baik-baik ya. Saya ulangi tadi berulang-ulang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bahasa Arab. Dan itu nama pribadi. Dalam setiap terjemahan Quran Allah itu nggak pernah dirubah, tetap Allah ya. Walaupun bahasa Inggris ya, tetap dia pakai tetap Allah karena itu memang nama pribadi, nama yang suci, sebuah pribadi, nama yang disembah Tuhan yang ajaib dahsyat sesuai dengan penjelasan tadi, itulah namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kristen tidak seperti itu, Bang. Tuhan kita yang kita sembah itu namanya Yesus Kristus. Dari kata Yesua, Yesua itu YHWH, Yahweh, dalam bahasa Ibrani Tuhan sesembahan orang Yahudi, Yahweh atau Yehuwa. Kemudian dia datang menjelma jadi manusia, maka nama aslinya adalah Yesua. Yesua itu Yehuwa sang penyelamat. Begitu. Jadi tidak pernah ada dua Tuhan. Saya ulangi lagi seperti itu, dan kita tidak pernah menyembah dewa. Jadi kalau ada Theo yang kemudian tadi bilang dewa, ya it's okay. Tapi kita tidak menyembah Theo, kita tidak menyembah Allah, kita tidak menyembah Elohim, kita menyembah Yesus Kristus Sang Tuhan. Karena Elohim, Allah, Theo itu kan cuma kata ganti sesembahan, nama julukan. Misalnya saya, nama pribadi saya Rudi ya, tapi karena kulitnya hitam di kampung saya orang-orang Manado kulitnya putih, saya orang Sangir kulitnya hitam, mereka selalu panggil saya si hitam. Itu mereka menyebut saya si hitam karena warna kulit saya hitam. Tapi nama saya aslinya adalah Rudi Maniku yang tidak bisa diubah-ubah. Jadi jika menggunakan kata ganti sesembahan yang tadi digunakan Theo yang kemudian diterjemahkan dengan Allah, bukan serta-merta lalu kemudian kita menjadi penyembah dewa. Wow, itu tidak seperti itu. Tapi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bang Zuma itu sesuai dengan apa yang beliau pahami tentang kitab kami orang Kristen. Kami tidak pernah keberatan. Tapi sesungguhnya kami tidak pernah menyembah dewa. Ketika menggunakan Theo atau Allah, tidak serta-merta itu menjadi dewa dan kemudian kami menyembah dewa. Tidak. Tidak seperti itu. Konsepnya tidak seperti itu. Makanya dari tadi saya sudah bilang bahwa konsep ketuhanan kita berbeda. Ya. Walaupun ada beberapa yang sama, tapi konsepnya berbeda. Bedanya di banyak. Ada banyak ya bedanya. Di Kristen tidak diajarkan untuk membela Tuhan, sementara di saudara Muslim diajarkan untuk membela, berjihad di jalan Allah. Nah, di kita tidak, justru Tuhan yang membela kita. Itu perbedaannya. Kemudian nama sesungguhnya dari Tuhan itu juga beda. Yahweh itu bahasa Ibrani dan tidak ada hubungannya dengan bahasa Arab. Elohim juga itu bahasa Ibrani, tapi kalau Bang Zuma baca di sejarah itu juga diadopsi dari dewa Kanaan. El itu nama dewa yang kemudian diadopsi menjadi kata ganti sesembahan. Tapi bukan serta-merta karena menggunakan itu lalu kemudian kita menyembah itu. Contoh misalnya begini, Bang. Ketika orang-orang membawa Injil di daerah saya, Sangir sana, maka mereka memulai dengan sesembahan orang Sangir. Orang Sangir sebelum beragama, mereka punya dewa sesembahan namanya Mawuruwata.
itu nama dewa, Mauruwata. Dan mereka mulai menjelaskan dari situ. Lalu sampai sekarang orang-orang Sangir masih tetap kalau dia menyanyi lagu Oh Mauruwata dan sebagainya, masih tetap dipakai. Tapi bukan berarti masih menyembah dewa. Tidak, nama saja yang digunakan, tapi dewanya kita tidak sembah. Kira-kira begitu, Bang. Terima kasih. Oke Bang Hendi, sudah 2 jam ini Bang, 2 jam 30 menit, Ya. udah lama. Ya. Boleh nggak saya bertanya ke Bang Juma sama Pak Pendeta? Pertanyaan umum saja. Boleh nggak Pak Pendeta? Pertanyaan umum. Ya, oke. Ya. Boleh sih. Ya. Bang Juma sama Pak Pendeta, apakah kenapa itu Kristen berbeda-beda di seluruh negara ya? Termasuk paus yang ada ke Indonesia kok beda banget dengan Kristen yang ada Indonesia penyebutan kata Allah. Dan bagaimana dengan Islam Bang Juma? Apakah umat Islam itu sama di seluruh negara atau seluruh dunia ini? Itu aja sih. Sederhana kok pertanyaannya. Silakan. Iya, mungkin saya atau pendeta duluan. Pak Pendeta dulu deh. Bang Juma dulu silakan. Iya, baik. Jadi kalau di Islam itu aturannya ada, nyata, dan Islam itu sami'na wa ta'ana, mendengarkan dan mentaati. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Umat Islam final, tak bertele-tele. Sekali Allah, tetap Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Makanya dimanapun pergi umat Islam itu, ketika mereka salat dalam tatanan rukun Islam, mereka menjalankan kemudian ibadah, mereka akan membacakan ayat, surah yang sama. Tidak akan pernah berubah-ubah bahasa. Contoh misalnya, di Indonesia, ketika membaca kemudian surah Al-Alaq, itu tidak akan pernah berubah. Di Indonesia, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kita ke Maroko. Di sana juga membacakan bacaan yang sama. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ke Jepang bacaannya pun sama. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Tidak pernah berubah. Artinya firman Tuhan mencakupi dan semua bahasa wajib hukumnya tunduk kepada bahasa Tuhan. Bukan bahasa Tuhan yang ditundukkan, tapi bahasa Tuhan yang harus menundukkan semua bahasa-bahasa manusia. Ente boleh menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya. Ente boleh kemudian menggunakan bahasa daerahmu, bahasa bangsamu, tapi ketika engkau mengabdi kepada aku, wajib hukumnya kau menggunakan bahasaku. Maka dikatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembelih aku dimanapun berada. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Begitu juga Yahudi. Yahudi mau sampai ke penghujung langit sekalipun, mereka tidak pernah menyebut nama Tuhannya dengan berbeda-beda. Tetap mereka mengatakan Adonai kepada Elohim, Adonai kepada Yotvape, dan seterusnya. Tidak pernah berubah. Sekira begitu Bang Handi, demikian. Terima kasih. Izin Pak Pendeta, kenapa ya Kristen berbeda-beda? Apalagi ada paus yang cenderung di dewa-dewakan masuk Indonesia, bahkan menghentikan ajan ini. Kok beda dengan Pak Pendeta? Tidak pernah menyebut kata Allah, paus. Di seluruh dunia beda-beda. Silakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Makasih Bang Hendi. Oke, kalau tadi Abang menyebut
Paus, saya nggak berani komen karena itu Katolik itu agamanya sendiri. Bukan ranah kami, Kristen, Katolik. Jadi saya tidak berani komen karena kalau saya komen itu bisa sensitif karena itu agama lain. Karena Katolik kan di Indonesia kan kita ada 6 agama. Kristen sendiri, Katolik sendiri, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu. Itu Bang Hendy. Jadi soal Paus, no comment. Oke. Nah, tapi yang kedua perlu saya jelaskan kenapa kitab kami kemudian diterjemahkan dengan berbagai bahasa di dunia ini. Itu tujuannya agar mudah difahami. Tetapi original teks tetap sama, tidak berbeda. Ya, kitab Tenak Ibrani dengan kitab kita itu sama. Original teksnya sama. Bahasa Yunani ada Tectus Receptus, ada critical text city, dan juga kemudian ada nama-nama yang lain, tapi bahasa Yunaninya sama, bahasa Ibraninya sama, gitu. Tapi di setiap kota, daerah, bangsa, bahasa dia diizinkan untuk menerjemahkan ke bahasanya sendiri, tetapi tetap dikontrol oleh bahasa aslinya, sehingga tidak ada yang keluar ya. Walaupun kita ada beberapa aliran ya, Bang Hendy, itu di Kristen itu ada 3. Ada kami Pentakosta, yang kalau Bang cuma dengar ibadahnya pakai musik, ya, menari, bernyanyi, itu kami itu Pentakosta, Bang Hendy. Nah, tapi kemudian ada gereja aliran Protestan yang tadi disebut kemarin ya, kapan dibilang sejarah Katolik dari Protestan. Sama Bang Heri kemarin. Nah, lalu ada Advent. Nah, Advent itu sendiri dia semi Yahudi ya, karena dia menggunakan Taurat, tapi dia juga percaya Yesus seperti kita, tapi dia menggunakan Taurat. Dia ibadahnya hari Sabtu, sama dengan gereja-gereja mula-mula Ortodoks Syria. Pendeta boleh saya potong izin Pak Pendeta, izin ya? Ya, boleh. Kalau Protestan di luar negeri itu kok nggak, King James Version nggak ada mempergunakan kata Allah begitu. Kenapa di Indonesia ini kok khusus ada kata Allahnya di sana? Itu kan tadi topiknya Pak Pendeta. Bisa diterangin nggak? Lanjut. Oke. Saya sudah jelaskan tadi bahwa pada waktu penerjemahan pertama Alkitab dari bahasa Ibrani ke Indonesia, maka penerjemah itu ketika sampai di kata Elohim, ini tuh kata Melayu ya, karena dulu pakai bahasa Melayu, dia tidak mendapat kata sepadan dengan Elohim, tidak mendapat kata untuk sepadan dengan Elohim, sehingga dia menggunakan kata Allah. Begitu. Nah, dalam perjanjian baru, karena memang di Indonesia Elohim, semua kata Elohim, Eloah, Elohei itu sudah diterjemahkan dengan Allah, maka masuk dalam perjanjian baru, kata Theo juga diterjemahkan dengan Allah. Nah, di Amerika, di luar negeri, bahasa Inggris dia pakai God, ada yang pakai Lord, ada yang pakai God. Nah, kalau di Arab ya, Bang Endi, orang-orang Kristen Arab di Syria, di Lebanon, di Mesir banyak, mereka tetap pakai Allah, Bang. Begitu. Nah, kalau saya tanya Pak Pendeta, Tuhannya sebenarnya Kristen namanya siapa? Kalau Tuhan kami orang Kristen namanya Yesus Kristus. Terus ada kata Allah mencampuri apa maksudnya? Bagaimana Bang? Kalau Yesus Tuhannya, kenapa Allah ada di sana yang diikut campur di Indonesianya? Nah, itu yang tadi saya bilang. Kata ganti sesembahan dari Elohim diterjemahkan ke Allah, dari Theo diterjemahkan ke Allah. Gitu. Kalau saya sendiri Bang Hendy, di gereja saya nggak pakai itu Bang. Cuma kalau diskusi begini dengan orang lain saya pakai itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Kalau di gereja saya nggak gunakan itu. Mengapa? Saya menghargai nama dari sesembahan saudara Muslim. Gitu. Oke, berarti ikut sama Pendeta Yakub Sulistyo ya, sama yang lain gitu ya. Oh, bisa izin Pak Pendeta, boleh saya kasih Banyuwan nanggapin 2 menit? Boleh? Boleh. Iya, silakan Banyuwan. Saya rasa sudah jelas ya, bahwasanya saudara Kristen tidak menyembah kepada Allah, dan apa yang mereka sembah, sembahannya bernama Yesus Kristus. Itu sudah jelas itu. Terus kemudian terkait dengan Paus yang menggunakan kata Allah dan seterusnya yang ada di Indonesia ini ya banyak hal yang kemudian menjadi
jawaban dari setiap teman Kristen kalau ditanya. Dan itu cukup menarik sih untuk kemudian kita kaji, disebabkan karena KBBI saja itu mengakui dengan pasti dan masih tertulis hari ini Allah, atau dalam ejaan Arab itu disebut Allah, itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, sedangkan kitabnya saudara Kristen ini kan yang tadinya dari bahasa asing masuk ke Nusantara ini bukan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itulah saya melihat bahwasanya ketika nama Allah ini digunakan, itu ada unsur kesengajaan. Kalau diawali ketidaksengajaan dikarenakan kurangnya kemudian orang yang bisa menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu, saya rasa itu alasan yang dibuat-buat. Kenapa? Karena saudara-saudara Kristen kita ini orang-orang pintar, orang cerdas. Mereka tahu bahwa Theos itu bahasa Yunani. Bahasa Indonesia sudah menyajikan terjemahan yang sepadan. Mereka tahu kata God dalam bahasa Inggris ketika diindonesiakan itu ada kemudian kata yang sepadan. Tapi kenapa kemudian giliran Allah itu kok bisa larinya ke bahasa Arab? Ketika Theos diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, larinya ke bahasa Arab. Artinya ada unsur kesengajaan, ada muatan, di mana muatan ini bukan tanpa alasan. Bisa jadi itu adalah alat untuk kristenisasi, supaya orang Islam awam bisa dengan mudah kemudian menyatukan tekad menyembah kepada yang disembah oleh Kristen, saudara Kristen. Karena menurut pemahaman yang awam, orang Kristen juga nyembah Allah kok. Buktinya di Bible ada kata Allah, di mana kata Allah ALLAH ini dalam terjemahan Al-Quran juga bertaburan. Berarti betul. Ya udahlah, baiklah saya pindah ke Kristen. Jadi ada cakupan, di mana cakupan ini sendiri yang menjelaskan dirinya bahwa penggunaan kata Allah itu bukan tanpa alasan. Tapi ya itu tadi pendeta kita mengatakan bukan SWT ya, tapi Allah yang dimaksud di sini adalah berbeda. Nah, itulah salah satu kemudian indikasi bahwa penggunaan kata Allah ini hanya terpaksa saja karena ada muatan-muatan tersendiri sampai digunakan. Bukan karena menyembah kepada Allah atau Allah, bukan. Tetapi karena terpaksa, dikarenakan karena ya ada muatan yang menurut penilaian saya sebagai apologet Islam yang sudah lama bergerak di dunia apologet dan gerakan-gerakan kristenisasi yang ada, itu muatannya itu di situ. Penggunaan kata Allah ini itu lebih dominan karena misi, bukan karena percaya kepada Tuhannya umat Islam. Sama sekali bukan. Dan bukan karena tidak adanya kata yang sepadan dengan Theos, bukan. Dan bukan oleh karena orang Kristen tidak mampu merubah kitabnya yang tadinya Allah menjadi sembahan mereka, bukan. Bukan juga karena mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, bukan. Tapi karena itu tadi lebih kepada misi mengkristenkan umat Islam yang awam. Itu pesan-pesan yang ada di dalam Bible, seperti misalnya dalam Filipi 1 nomor 18. Sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui. Di situ kata kata Yunaninya apalagi? Mengelabui dalam bahasa Yunani apalagi? Di situ dikatakan di Filipi 1 nomor 18, ada yang ingat nggak? Propasis ya, kalau nggak salah. Itu mengelabui atau berpura-pura atau dengan maksud palsu atau alasan yang dibuat-buat atau dalih yang kemudian dibuat-buat atau propasis dalam bahasa Yunani. Aku tetap bersuka cita. Jadi memang kesengajaan. Begitu juga ketika di dalam satu
Korintus 1 Timotius dikatakan, kepada orang Yahudi saya ngaku Yahudi, kepada orang penganut Taurat saya mengaku sebagai penganut Taurat, meskipun saya tidak menganut Taurat, untuk memenangkan banyak jiwa. Itu program itu yang dipakai sehingga kata Allah ini dimasukkan ke dalam Bible. Nah, alhamdulillah kalau di tengah-tengah kita Kristen sudah ada sekelompok teman kita yang menyadari itu sehingga mereka tidak lagi menggunakan kata Allah, tetapi menggantinya dengan kata Tuhan atau kata Yahweh atau yang sepadan dengan sembahannya. Seperti itu Bang Handi, terima kasih. Izin bertanya Abang, Bang Handi izin bertanya boleh? Ya, silakan. Ini pertanyaannya ya buat Bang Pendeta, Pak Pendeta ya, Pak Pendeta juga nanti bisa ditanggapi sama Bang Zuma. Sebetulnya saya sendiri bingung ya, Kristen di Indonesia ini mentuhankan Yesus itu atas ajaran dari siapa? Nah, karena tadi pertama ada klaim bahwa kitabnya umat Kristen atau Bible ini sama dengan Tanakh, Taurat Musa, Nevi'im dan Ketuvim. Sementara kita tahu semua kalau Taurat Musa, Nevi'im dan Ketuvim itu berbahasa original teks Hebrew, berbahasa original teks Ibrani. Tetapi kitabnya teman-teman Kristen, Perjanjian Baru atau Bible ini diambil dari Textus Receptus berbahasa original teks Koine Greek seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Bible, Paulus sendiri tidak menyebut Yesus itu Tuhan, tidak menyebut Theos, tetapi Kurios. Contohnya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, sebab bagi kita hanya ada satu Theos saja, yaitu yang daripadanya kita dijadikan, dan hanya ada satu Kurios saja yang baginya kita hidup. Paulus sendiri menyebut Yesus ini bukan Theos tapi Kurios. Nah, sementara Kurios ini kan artinya bukan Tuhan. Kalau kita lihat terjemahan di dalam KJV saja, Kurios ini diterjemahkan menjadi teacher atau Lord, begitu kan? Nah, yang jadi bingung saya ini Kristen, teman-teman Kristen di dalam Perjanjian Baru yang dirilis oleh LI di tahun 1974. Ini Yesus menjadi Tuhan itu atas pengajaran dari siapa gitu loh Pak Pendeta? Ya, karena kalau kita lihat jelas kalau Yesus bukan pengajaran Yesus, karena lebih dari 320 ayat Yesus menyatakan dia adalah utusan, dia adalah Mesias, seperti itu. Bahkan Paulus sendiri menyatakan bahwa Yesus ini menyebut dalam bahasa original teks Koine Greek, yaitu berbahasa menyebut Yesus ini dengan sebutan Kurios, tidak Theos. 1 Korintus pasal 8 ayat 6 sudah jelas bahwa bagi kita hanya ada satu Theos saja yang daripadanya kita dijadikan, dan hanya satu Kurios saja, yaitu Kristus Yesus yang baginya kita hidup. Nah, ini pertanyaannya, pengajaran ini dari siapa? Silakan Pak Pendeta, mungkin nanti bisa dilanjutkan Bang Zuma, silakan. Oke, terima kasih Ibu Mbak Nyi Raden ya. Mican aja. Ya, terima kasih. Rupanya ini banyak baca Alkitab juga ini. Paham Hebrew ya, Greek, luar biasa. Saya senang ya, orang-orang teman-teman saya Muslim itu bisa belajar bahasa-bahasa Alkitab ya. Jadi pertanyaan tadi itu, Yesus itu ajaran dari mana? Secara keseluruhan kitab suci kami, dari Perjanjian Lama itu ada nubuat tentang Yesus, sampai pada Perjanjian Baru kemudian dia lahir, dia besar, lalu dia mati, bangkit, lalu kemudian diteruskan oleh para rasul, ada 12 rasul, dan kemudian Paulus rasul yang ke-13 ya, karena dia tidak masuk di 12 rasul. Semuanya menceritakan tentang Yesus Kristus. Nah, kalau tadi ada sebut kata Kurios, Kurios itu memiliki pengertian, bisa artinya Tuhan, bisa diterjemahkan Tuhan, bisa juga diterjemahkan dengan Tuhan. Itu. Ini penjelasan saya. Kalau diterima juga oke, kalau enggak juga enggak masalah. Karena kita berbeda keyakinan, sehingga paham juga berbeda. Begitu Ibu ya. Jadi Kurios itu bisa diterjemahkan Tuhan, bisa diterjemahkan Tuhan. Itu menurut pemahaman kitab suci kami. Jadi kalau seandainya nanti Ibu bilang, oh enggak, Kurios itu Tuhan bukan Tuhan, ya enggak masalah. Karena Ibu bukan Kristen. Jadi setiap pernyataan-pernyataan yang berbeda dengan kitab suci, kami orang Kristen enggak pernah merasa tersinggung atau kemudian keberatan, tidak ya. Karena kami tahu sekali bahwa sepintar-pintarnya orang yang tidak mengimani Alkitab itu mempelajari Alkitab sebagaimanapun,
dia nggak akan bisa mengerti sampai di sana. Sama dengan saya juga baca ya, banyak saya baca. Saya punya buku tebal, saya kasih tunjuk tadi malam ya, sejarah hidup Nabi Muhammad. Saya baca semuanya kisahnya. Kemudian saya juga baca beberapa terjemahan Quran. Bedanya adalah saya tidak pernah membaca terjemahan Quran itu kemudian menjadikan alat untuk menyerang. Tidak sama sekali ya. Saya baca itu sebagai pengetahuan karena seorang guru. Saya selain saya pendeta juga sudah guru. Jadi saya mesti baca, saya mesti tahu banyak hal, termasuk buku-bukunya kitab Weda, ya, Tripitaka, juga saya baca, saya pelajari. Tapi saya tidak mengambil satu ayat pun untuk menyerang, tidak. Kalaupun ada saya bertanya kepada Bang Zuma seperti Maryam 33, ya saya tanya saja, jadi ketika Bang Zuma jelaskan kita terima. Seperti tadi ada kata kami, saya tanya saja. Ketika jelaskan seperti itu saya terima. Kenapa? Saya tidak bisa membantah keterangan dari Bang Zuma kalau bicara soal Quran, karena saya itu bukan buku saya tidak mengimaninya dan saya tidak bisa mengerti begitu. Jadi jika kitab suci kemudian ditanggapi berbeda kayak pernyataan Bang Zuma tadi, no problem, gak ada masalah. Jadi ibu juga nanti kalau membuat pernyataan bahwa ternyata orang Kristen itu menyembah dewa juga no problem, gak ada masalah. Karena kami paham sejauh mana ibu dan abang teman-teman yang memahami kitab suci, kami tahu sebatas mana kemampuannya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Ini juga melebihi jam waktu. Terima kasih atas kedatangannya ya Pak Pendeta ya. Kalau kami Mohon maaf. Indonesia Tengah ini sudah jam 12 kurang seperempat. Sama dengan Iya. Bang Zuma ya, kita di Iya. Makassar sama. Ya, mohon maaf. Iya bang. Mohon maaf kalau ada kata yang berlebihan gitu Pak Pendeta. Oke, saya juga mohon maaf ya kalau ada kalimat saya yang kurang pas. Mohon dimaafkan ya. Jangan lupa Bang Zuma, kalau saya Makassar, saya mau ke sana Siap. berjumpa Makassar, kita ngopi dan makan Siap. cotok Makassar. Coto Makassar, palu baso juga enak bang. Ya, jadi kenal orang sedikit ya. Maklum saya ini dari desa, dari pedalaman yang memang nggak